Bayangkan Anda sedang mengendarai mobil listrik, menikmati perjalanan jauh tanpa perlu khawatir mencari stasiun pengisian daya setiap beberapa ratus kilometer. Anda berhenti sejenak untuk menikmati secangkir kopi, dan dalam waktu 10 menit, mobil Anda telah terisi penuh, siap menempuh perjalanan lebih dari 1.000 kilometer lagi. Kedengarannya seperti impian, namun Toyota sedang bekerja keras untuk menjadikannya kenyataan dengan teknologi revolusioner baterai all-solid state. Hal ini menunjukkan bahwa dunia kendaraan listrik sedang mengalami perubahan besar dengan setiap produsen berlomba menghadirkan jangkauan lebih jauh dan waktu pengisian lebih cepat. Namun, Toyota mengambil langkah besar yang benar-benar bisa mengubah permainan. Baterai all-solid state bukan sekadar inovasi biasa. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang kendaraan listrik. Toyota telah mengumumkan bahwa teknologi ini akan siap diproduksi pada tahun 2028, membawa harapan baru bagi industri otomotif dan energi. Untuk memahami betapa besar dampak dari pengumuman ini, kita harus melihat lebih dalam ke dunia baterai dan energi. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang memberi daya pada ponsel, laptop, atau kendaraan listrik Anda? Mayoritas perangkat ini menggunakan baterai lithium-ion yang telah menjadi standar industri selama bertahun-tahun. Teknologi ini kuat, terjangkau, dan relatif andal. Namun, seperti semua teknologi, ada batasannya. Baterai lithium-ion menggunakan elektrolit cair yang memungkinkan pergerakan ion antara kutub positif dan negatif untuk menghasilkan listrik. Sayangnya, elektrolit cair ini memiliki kelemahan, mudah terbakar, rawan bocor, dan membatasi kapasitas penyimpanan energi serta kecepatan pengisian daya. Inilah yang menyebabkan kasus ponsel meledak, laptop yang terbakar, dan kendaraan listrik yang mengalami panas berlebih. Bayangkan menggantikan elektrolit cair yang mudah terbakar dengan bahan padat yang lebih aman dan efisien. Itulah prinsip di balik baterai all-solid state. Dengan menggantikan elektrolit cair dengan bahan padat, baterai ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga memiliki kepadatan energi yang jauh lebih tinggi. Artinya, mobil listrik bisa memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang tanpa meningkatkan ukuran baterai. Toyota mengklaim bahwa baterai ini bisa menyimpan 2 hingga 3 kali lebih banyak energi dibandingkan baterai lithium-ion saat ini. Bayangkan sebuah mobil listrik yang bisa melaju lebih dari 1.000 km dengan sekali pengisian daya, itu lebih jauh dari perjalanan dari Jakarta ke Bali tanpa perlu mengisi ulang. Tentu hal ini merupakan revolusi dalam dunia kendaraan listrik yang sangat besar. Karena salah satu hambatan terbesar dalam adopsi kendaraan listrik adalah waktu pengisian daya. Saat ini, meskipun teknologi pengisian cepat sudah berkembang, kebanyakan EV masih membutuhkan waktu antara 30 menit hingga beberapa jam untuk mencapai daya penuh. Toyota ingin mengubah ini dengan memungkinkan pengisian penuh dalam waktu hanya 10 menit. Ini akan membuat pengalaman mengisi daya kendaraan listrik terasa seperti mengisi bensin di pom bensin konvensional. Perlu kalian ketahui, Toyota bukanlah pemain baru dalam inovasi otomotif. Jika kita melihat ke belakang, Toyota telah berulang kali mengguncang industri ini. Pada akhir 1990, ketika dunia masih dipenuhi oleh kendaraan berbahan bakar bensin yang boros, Toyota meluncurkan Prius, mobil hybrid pertama yang diproduksi massal. Awalnya banyak yang meragukan keberhasilan Prius, tetapi Toyota tetap bertahan. Dan sekarang mobil hibrid telah menjadi bagian integral dari industri otomotif. Kemudian, Toyota beralih ke hidrogen dengan Mirai, kendaraan berbahan bakar hidrogen yang hanya menghasilkan uap air sebagai emisi. Meskipun teknologi hidrogen belum sepopuler EV, Mirai membuktikan bahwa Toyota tidak takut untuk bereksperimen dan memimpin perubahan. Meskipun menjanjikan, baterai all-solid state memiliki beberapa tantangan. Salah satu yang terbesar adalah produksi massal. Membuat prototipe di laboratorium adalah satu hal, tetapi memproduksinya dalam skala besar dengan biaya yang terjangkau adalah tantangan lain. Elektrolit padat yang digunakan dalam baterai ini masih sulit untuk diproduksi dengan efisiensi tinggi, sehingga Toyota harus menemukan cara untuk menekan biaya sambil mempertahankan kualitas.
Selain itu, ada juga pertanyaan tentang daya tahan baterai dalam kondisi nyata. Mobil listrik tidak hanya menghadapi tantangan suhu ekstrem, tetapi juga getaran jalan dan siklus pengisian daya yang berulang kali. Toyota harus membuktikan bahwa baterai ini dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa degradasi yang signifikan. Jika teknologi ini berhasil, dampaknya tidak akan terbatas pada kendaraan listrik saja. Bayangkan smartphone yang bisa bertahan selama seminggu dengan sekali pengisian daya, drone yang bisa terbang berjam-jam tanpa henti, atau sistem penyimpanan energi terbarukan yang lebih efisien dan tahan lama. Semua ini bisa menjadi kenyataan dengan baterai all solid state. Dalam dunia yang semakin bergerak menuju energi terbarukan, salah satu tantangan terbesar adalah menyimpan energi dari matahari dan angin untuk digunakan saat dibutuhkan. Dengan baterai all solid state, penyimpanan energi bisa menjadi lebih efisien, membuat energi hijau semakin praktis dan ekonomis. Toyota bukan satu-satunya yang mengembangkan teknologi ini. Raksasa industri seperti Tesla, Samsung, dan CATL juga sedang berlomba untuk menguasai pasar baterai solid state. Namun, Toyota memiliki keunggulan dalam pendekatan strategisnya. Alih-alih terburu-buru merilis teknologi yang belum matang, Toyota memilih untuk memastikan keandalan dan efisiensi sebelum meluncurkannya ke pasar. Perjalanan menuju 2028 mungkin penuh tantangan, tetapi jika Toyota berhasil, kita bisa melihat revolusi besar dalam dunia kendaraan listrik dan teknologi penyimpanan energi. Dengan jangkauan yang lebih panjang, waktu pengisian lebih cepat, dan keamanan yang lebih tinggi, baterai all solid state bisa menjadi kunci menuju masa depan yang lebih hijau dan lebih efisien. Namun, satu yang sampai saat ini belum dapat ditandingi oleh Toyota, harga yang ditawarkan oleh pabrikan asal Tiongkok seringkali jauh lebih murah. Bahkan, dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih tinggi dari Toyota, pabrikan Tiongkok bisa menawarkan harga jauh di bawah Toyota. Ini merupakan tantangan terbesar dari semua pabrikan di dunia, bukan hanya pabrikan asal Jepang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Toyota akan mampu menghadapi persaingan? Mampukah Toyota menawarkan sesuatu yang berbeda dari pabrikan Tiongkok? Atau Toyota hanya menjerumuskan diri pada persaingan yang tidak dapat dihadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.